Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengakses atau mengaktifkan aplikasi tenaga non ASN. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STT ID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Sebelum Bapak Ibu melakukan proses aktivasi tenaga non ASN, Bapak Ibu perlu menyiapkan data. Di antaranya adalah pas foto, kemudian bisa ijazah, kemudian bisa SK, kemudian bisa KK, slip gaji, dan sebagainya yang dibutuhkan pada aplikasi tenaga non ASN ini. Langkahnya bagaimana Mas untuk mengaktifkan pada aplikasi tenaga non ASN ini? Kita simak videonya seperti ini Bapak Ibu. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan untuk melakukan aktivasi pada aplikasi tenaga non ASN ini, Bapak Ibu bisa buka browser Bapak Ibu, bisa menggunakan Mozilla maupun Chrome. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses pada pendataan strip_non-asn.bkn.go.id. Nantinya akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyiapkan ijazah, SK pengangkatan, KTP, dan foto terbaru. Kemudian bagaimana Mas langkah untuk mengaktifkan atau membuat akun pada pendataan non-ASN ini? Sebelum Bapak Ibu melakukan proses pendataan atau melakukan proses aktivasi, di sini Bapak Ibu harus diaktifkan terlebih dahulu atau didaftarkan terlebih dahulu oleh instansi Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu masih belum diaktifkan atau belum didaftarkan oleh instansi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak dapat membuat akun pada halaman pendataan non-ASN ini. Nah, misalnya contohnya ketika sudah diaktifkan oleh instansi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu di sini bisa masuk pada buat akun. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa isi di sini NIK Bapak Ibu, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir sesuai KTP, nomor HP, kemudian email aktif. Jadi nomor HP dan email aktif ini pastikan memang benar-benar aktif dan yang tidak mudah berubah untuk nomor HP-nya. Kemudian kita masukkan kode yang ada di sini. Kita contohkan Bapak Ibu, kita masukkan nomor KTP atau NIK, kemudian nomor KK, dan data-data yang di sini coba kita masukkan. Nah, kita isikan NIK kita, kemudian nomor KK kita, nama lengkap kita, tempat lahir kita, dan KTP kita, tanggal lahir sesuai KTP. Nah, untuk pemilihan di tanggal lahir, untuk tahun Bapak Ibu bisa menggunakan arah panah yang di bawah ini. Kemudian untuk tanggalnya Bapak Ibu bisa menggunakan atau bulannya bisa menggunakan yang di atas. Nah, kita masukkan saja 1991, kita cari Bapak Ibu. Dan pastikan di sini semuanya adalah sesuai dengan KK maupun KTP. Nomor HP yang aktif kita masukkan. Ingat, nomor HP yang aktif, misalnya tidak aktif jangan dimasukkan ke sini ya Bapak Ibu, karena ini adalah data penting untuk seterusnya. Kemudian email aktif kita masukkan dan kita masukkan kodenya sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Nah, setelah Bapak Ibu memasukkan data-data yang di sini, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan klik lanjutkan dan Bapak Ibu itu sudah didaftarkan oleh instansi Bapak Ibu, maka di sini akan masuk pada langkah yang kedua, yaitu untuk pembuatan akun tenaga non-ASN. Langkah keduanya adalah lengkapi data. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melengkapi data-data yang dibutuhkan. Entah itu file scan KTP, kemudian pas foto berwarna, kemudian mengisi password dan membuat pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya di sini. Ingat, password ini adalah bersifat pribadi, maka Bapak Ibu jangan share ke rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, kita masukkan data sesuai yang kita miliki. Kita lengkapi Bapak Ibu. Di sini untuk kabupaten
Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Nah ini ya Bapak Ibu, untuk kabupaten kota lahir ini adalah bukan yang tertera pada ijazah. Maksudnya ijazah itu diterbitkan, tapi yang tertera di ijazah di mana Bapak Ibu itu dilahirkan, bukan pembuatan ijazahnya atau ijazah itu diterbitkan. Nah kita isi saja, ini sudah benar. Kemudian di sini kita upload file scan KTP dengan ekstensi JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Kemudian pas foto berwarna latar belakang biru dengan ekstensi JPG atau JPG dengan 200 KB. Nah kita masukkan ya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa pula untuk memilih jenis kelaminnya, pria atau wanita. Kita pilih jenis kelaminnya pria, kemudian kita pilih file scan untuk KTP-nya. Ingat, file scan KTP harus jelas, jangan buram. Kita pilih saja di mana letak kita menempatkan. Nah, kemudian setelah itu unggah KTP berhasil baik. Ingat, untuk KTP di sini maksimal 200 KB. Nah, di sini KTP sudah terunggah. Klik ini untuk mengunggah ulang KTP. KTP atau bukti kependudukan resmi yang lainnya dapat diunggah di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya KTP-nya itu Bapak Ibu merasa kurang pas, maka Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengunggah ulang. Misalnya Bapak Ibu sudah yakin, maka tidak perlu untuk klik ini. Kemudian kita unggah untuk fotonya. Pas foto berwarna latar belakang biru dengan ekstensi JPG atau JPG maksimal 200 KB. Nah, kita pilih yang di sini, kemudian klik open, unggah foto berhasil, baiklah. Nah ini ada beberapa pertanyaan terkait foto akan saya tampilkan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah sesuai contoh baju putih background biru lebih baik. Jadi maksudnya di sini untuk yang pertanyaan pertama, misalnya Bapak Ibu bajunya itu tidak memakai putih, itu juga tidak apa-apa jika sudah terlanjur. Tapi misalnya Bapak Ibu belum terlanjur, maka lebih baik Bapak Ibu memakai baju putih dengan background biru. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah background biru baju bebas boleh? Baik, jadi tidak apa-apa. Background bebas dan baju bebas juga boleh? Boleh. Nah ini juga tidak apa-apa. Tapi lebih baik sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan pada website pendataan ini. Yaitu dengan baju putih dengan memakai latar belakang background biru. Misalnya sudah terlanjur, di sini tidak apa-apa Bapak Ibu jawabannya. Kita lanjutkan saja. Setelah Bapak Ibu mengunggah KTP, kemudian mengunggah foto, kita masuk pada pembuatan. Ingat, password ini bersifat rahasia, jadi hanya Bapak Ibu yang boleh mengetahui agar tidak bisa diakses oleh orang lain. Dan perhatikan Bapak Ibu, untuk password minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, dan angka. Nah ini maksudnya agar mempersulit untuk diakses oleh orang lain Bapak Ibu. Mempersulit untuk dibobol. Oleh sebab itu pastikan ada huruf besar kecilnya, kemudian angkanya, dan ada karakternya. Kemudian kita buat pertanyaan pengamanan. Nah, di sini Bapak Ibu yang kolom pertama membuat password, kemudian yang kedua adalah konfirmasi passwordnya. Maksudnya ketikkan ulang password di bawah ini. Kemudian setelah itu kita buat pertanyaan, misalnya siapakah atau apakah, di sini Bapak Ibu bisa pilih. Setelah Bapak Ibu memasukkan pertanyaan pengamanan 1, jawaban pengamanan 1, kemudian pertanyaan pengaman 2 dan jawaban pengaman 2, di sini Bapak Ibu bisa masukkan captcha-nya. Kita klik lanjutkan. Ketika sudah terisi semua, pastikan kita cek lagi, oh ternyata sudah terisi semua, maka kita bisa klik lanjutkan. Misalnya di sini datanya ada notifikasi seperti ini, Bapak Ibu bisa abaikan, bisa never, atau Bapak Ibu bisa save agar tetap atau agar melekat pada akun Gmail Bapak Ibu. Nah, saya save saja. Dan setelah itu langkah ketiga di sini pengecekan ulang data. Sebelum mengakhiri pembuatan akun, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan pas foto Anda jelas. Jika ingin lakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan.
Jika Anda ingin mengakhiri pembuatan akun, klik tombol proses pembuatan akun. Perhatian, setelah pembuatan akun diproses, Anda tidak dapat melakukan perubahan data dan pembuatan akun seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan isi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk cross check ulang, yang dimaksudkan adalah Bapak Ibu cross check ulang. Entah itu NIK, nama lengkap Bapak Ibu, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir sesuai ijazah setingkat kabupaten kota, tanggal lahir sesuai ijazah, email, kemudian nomor handphone. Nah, ini pastikan semua datanya ini benar. Kenapa? Ketika Bapak Ibu klik proses pembuatan akun, ini tidak dapat diulang kembali, maka akan tetap melekat. Misalnya masih ada kesalahan data, maka Bapak Ibu bisa klik kembali untuk mengubah atau merevisi data yang sebelumnya di langkah kedua. Pastikan ini benar. Coba kita cross check ulang sekali lagi. Nah, setelah Bapak Ibu di sini meng-cross check kembali dan yakin datanya benar, maka Bapak Ibu bisa klik lakukan proses pembuatan akun. Kita klik saja proses pembuatan akun. Di sini ada konfirmasi nih. Apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin. Nah, jika sudah yakin, oh ini sudah sesuai datanya, maka kita klik iya. Dan ini akan proses menyimpan data. Ingat, dengan melakukan hal ini kita tidak dapat mengulang kembali hal-hal yang dilakukan sebelumnya, yaitu langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Dan setelah melakukan proses langkah ketiga, di sini ada langkah keempat, yaitu pembuatan akun selesai. Selamat atas namanya Bapak Ibu berhasil registrasi pada portal pendataan tenaga non-ASN. Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 kali dengan NIK Anda. Catat dan simpan user NIK dan password yang telah terdaftar. Silakan cetak kartu informasi akun Anda. Ingat Bapak Ibu, jangan sampai mengakhiri dengan klik tombol yang di atas ini. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu perlu mencetak saja atau klik cetak informasi pendaftaran agar Bapak Ibu itu ketika ingin masuk lagi itu ada datanya. Maksudnya Bapak Ibu memiliki data dokumen untuk cetak informasi pendaftarannya. Misalnya Bapak Ibu langsung klik selesai atau klik tutup, takutnya di sini tidak dapat diakses kembali. Maka buat jaga-jaga kita cetak informasi pendaftaran dan kita simpan, kita save kartu pendaftaran Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita pastikan lagi apakah sudah terunduh atau belum untuk informasi pendaftarannya. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan proses pendaftaran ini. Nah, misalnya belum terunduh, maka Bapak Ibu klik cetak informasi pendaftaran kembali. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa buka kartu pendaftaran Bapak Ibu. Kartu informasi akun pendataan tenaga non-ASN. Di sini ada nomor identitas Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, jenis kelamin, dan tanggal jam Bapak Ibu pendaftaran. Nah, di sini kartu informasi pendaftaran Bapak Ibu bisa simpan dan bisa dokumentasikan untuk ketika suatu saat Bapak Ibu membutuhkan, ini ada datanya. Di sini kartu pendaftaran, di sini berisi nomor identitas Bapak Ibu, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal pendaftaran. Selamat Anda telah berhasil registrasi tahap awal pendataan tenaga non-ASN tahun 2022. Silakan lanjutkan masuk ke https daftar non-ASN BKN pada menu login dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Jadi setelah Bapak Ibu mengunduh atau cetak informasi pendaftaran, Bapak Ibu di sini bisa lakukan login pendaftaran, bisa menggunakan fitur yang di sini atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang di atasnya. Kita klik lanjutkan login pendaftaran. Di sini muncul notifikasi menggunakan Chrome atau Mozilla. Jadi versi terbaru. Jadi Bapak Ibu di sini disarankan untuk menggunakan Chrome atau Mozilla dengan versi terbaru. Klik OK saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan username dan password yang telah Bapak Ibu buat tadi. Nah, di sini juga ada beberapa informasi. Lupa password, klik di sini untuk reset password Anda. Jika Bapak Ibu lupa password yang tadi sudah dibuat, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses lupa password. Atau belum memiliki akun, maka di sini akan ditampilkan ke halaman yang pertama tadi, langkah pertama untuk membuat akun. Nah, jika sudah Bapak Ibu membuat akun dan Bapak Ibu ingat username dan passwordnya, kita klik masuk saja. Nah, di sini akan ditampilkan untuk proses pengisian biodata Bapak Ibu.
biodata lengkap Bapak Ibu. Nah, di sini nama, kemudian tanggal lahir di sini sudah tidak dapat dirubah kembali karena saat proses pendaftaran sudah melakukan proses penginputan data. Nah, di sini kita lengkapi data yang dibutuhkan. Misalnya kabupaten kota domisili kita masukkan, kita isi lengkap Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memilih saja, misalnya kita klik Bondowoso, kita tunggu sampai muncul notifikasi di bawahnya, kita klik seperti ini, status perkawinan misalnya menikah, kemudian gelar depan, kemudian di sini ada nama inputan pembuatan akun sama tidak dapat dirubah, dan di sini gelar depan Anda sesuai ijazah. Bila tidak memiliki gelar depan diisi dengan strip. Nah, jika Bapak Ibu di sini tidak ada gelar depannya diisi dengan strip. Kemudian gelar belakang sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Pastikan itu benar, titik komanya. Kita cek kembali dengan ijazah kita. Kita cek kembali dengan ijazah kita. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan pada tabel yang ada di sini. Kita cek lagi. Pastikan titik komanya itu benar ya Bapak Ibu. Bila tidak memiliki gelar belakang isi dengan strip. Gelar hanya berupa singkatan, Skom. Nah, seperti ini. Tidak perlu dipanjangkan, tidak perlu menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan. Jadi cukup gelarnya saja. Tidak perlu misalnya Ahmad Bustanul Arifin SM. Nah, tidak perlu. Cukup gelarnya saja. Kemudian tempat lahir, kemudian nomor ponselnya. Di sini mungkin ada perubahan, Bapak Ibu bisa mengeditnya. Kemudian alamat domisili. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan juga alamat domisili saat ini. Kemudian agamanya kita pilih. Kemudian setelah mengisi alamat domisili dan agama, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, lengkapi ijazah terakhir Bapak Ibu, kita unggah. Nah, ingat untuk ijazah, silakan unggah ijazah terakhir Anda dengan ekstensi PDF ukuran 100 KB, maksimal 2 MB. Jadi di sini Bapak Ibu berbentuk PDF. Kalau yang tadi untuk foto dan KTP itu berbentuk JPG atau JPG, di sini berbentuk PDF. Jika Anda memiliki ijazah pendidikan di atas pendidikan yang diinputkan oleh instansi, silakan update dan unggah kembali ijazah pendidikan terakhir Anda. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada data ijazah sesuai dengan instansi yang diinputkan atau instansi sudah menginputkan sebenarnya. Akan tetapi misalnya Bapak Ibu memiliki pendidikan di atas yang diinputkan instansi, misalnya di sini contohnya S2, maka Bapak Ibu bisa unggah atau bisa pilih S2-nya di sini. Dan pendidikan terakhir yang saat ini Bapak Ibu miliki, seperti itu. Tapi misalnya sama, Bapak Ibu cukup mengetikkan sesuai dengan yang diinputkan oleh instansi Bapak Ibu. Nah, kita unggah ijazahnya. Ingat, maksimal ukurannya adalah 2 MB, jadi kita harus di bawahnya 2 MB. Unggah berhasil, baiklah. Dan pastikan semua unggahan di sini harus jelas ya Bapak Ibu. Kita cek kembali, kita cek lihat. Pastikan sudah jelas. Misalnya kurang jelas, maka Bapak Ibu klik unggah kembali agar Bapak Ibu untuk pendataan ini memang benar-benar valid data Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali menggunakan scan menggunakan HP. Seperti itu. Nah, kemudian jika sudah diunggah, oh ternyata jelas nih ijazahnya. Maka Bapak Ibu bisa melengkapi data yang diminta di samping kanan ini. Jadi melengkapi data yang diminta samping kanan, misalnya sama atau sesuai untuk ijazahnya, tidak di atasnya, maka Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan yang di depannya. Tapi misalnya di sini Bapak Ibu tidak sesuai atau ada ijazah yang lebih tinggi tingkatannya, maka Bapak Ibu bisa masukkan tingkatan yang lebih tinggi tersebut. Nah, karena ini sesuai, saya isikan sama saja. Nah, jika sudah terisi di sini ada keterangan, jika terdapat perbedaan pada data awal, Anda dapat mengubah pada data kolom sesuai dengan SK terakhir Anda yang dimiliki. Nah, jadi bisa merubah di sini Bapak Ibu jika tidak sesuai dengan inputan instansi. Petunjuk, pengisian biodata. Isi bagian formulir yang wajib diisi bagian. Silakan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang. Jadi yang bintang ini wajib diisi Bapak Ibu. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar, maka diisi dengan strip. Anda diwajibkan untuk mengunggah ijazah terakhir Anda dengan file berekstensi PDF maksimal 2 MB. Dan Bapak Ibu memasukkan captcha berikut sebagai tombol selanjutnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisikan data, kemudian pastikan datanya benar. Ingat, pastikan kembali, jangan tergesa-gesa. Barulah Bapak Ibu bisa masukkan
langkahnya berikutnya atau langkah selanjutnya. Maka klik selanjutnya. Oh, ini sudah sesuai semua, klik selanjutnya. Dan kita tunggu prosesnya hingga tampil pada halaman berikutnya. Setelah Bapak Ibu melengkapi ijazah yang tadi, saat ini Bapak Ibu untuk tahap kedua adalah proses pekerjaan. Nah, di sini ada riwayat pekerjaan yang diinputkan sebelumnya oleh instansi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk riwayat pekerjaan maksimal 5 tahun. Coba kita lihat penjelasannya. Ketentuan pengisian data riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan ditambahkan hanya dari instansi penempatan sekarang. Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pekerjaan sebelumnya mengakhiri proses pendataan non-ASN. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, klik tombol selanjutnya. Nah, riwayat pekerjaan di sini Bapak Ibu bisa mengunggah SK yang telah Bapak Ibu scan sebelumnya. Pada riwayat pekerjaan ini Bapak Ibu sudah ada, misalnya sudah terdapat riwayat pekerjaannya, otomatis itu ditambahkan oleh instansi Bapak Ibu. Akan tetapi misalnya riwayat pekerjaan ini kurang, Bapak Ibu bisa melakukan proses tambah dengan cara klik tambah riwayat pekerjaan. Dan di sini Bapak Ibu bisa masukkan tanggal SK, nomor SK, tanggal mulai kerja, instansi penempatannya di mana, unit kerjanya penempatannya di mana, jabatan pendidikan, jabatan penandatanganan SK, kemudian jenis penandatanganan SK siapa, SK Bapak Ibu, kemudian pilih jenis pembayarannya, kemudian Bapak Ibu klik simpan sehingga nanti akan tampil pada halaman kedua di sini untuk riwayat pekerjaannya. Nah, pada riwayat pekerjaan, misalnya yang diinputkan oleh instansi itu ada beberapa sedikit kesalahan, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur aksi. Akan tetapi setelah saya lihat di sini, jika terkunci seperti ini tidak dapat dirubah Bapak Ibu. Yang bisa dirubah di sini hanya pada pendidikannya. Nah, barulah Bapak Ibu klik simpan kembali. Dan misalnya ada riwayat pekerjaan yang akan ditambahkan, cukup klik tambah. Dan juga harus mengunggah lagi untuk bukti pembayaran dan SK-nya di sini. Misalnya sudah lengkap nih. Di sini mungkin akan ada hanya 5 riwayat pekerjaan Bapak Ibu, 5 tahun riwayat pekerjaan. Tapi Bapak Ibu coba saja. Misalnya bisa sampai 6, 7, 8, monggo bisa ditambahkan. Tapi mungkin di sini hanya 5 riwayat pekerjaan sesuai yang telah dijelaskan oleh BKN pada Zoom kemarin. Nah, misalnya sudah semua nih, sudah ditambahkan, klik selanjutnya. Setelah Bapak Ibu mengisi riwayat pekerjaan, di sini akan ditampilkan resume dan kita lihat saja atau lihat petunjuk dari resume tersebut. Petunjuk resume. Silakan klik centang pada box pada setiap data di atas. Pastikan seluruh data yang Anda entrikan itu sudah benar. Jika ada yang belum sesuai, Anda diperkenankan untuk melakukan perubahan dengan cara klik tombol sebelumnya atau klik pada salah satu nama tahapan di atas bagian layar. Kemudian ketiga, pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sesuai, tidak ada yang tertukar dan dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ingat untuk scan harus jelas dan datanya tidak tertukar. Entah itu misalnya slip gaji dimasukkan di SK masukkan di slip gaji, seperti itu. Jika sudah sesuai, silakan memberi tanda centang pada pernyataan di bawah, kemudian klik tombol akhiri dan proses pendataan. Jadi jika sudah sesuai, Bapak Ibu klik di sini, klik tombol centang dan klik selanjutnya untuk proses akhiri. Jadi di sini Bapak Ibu mencentang satu persatu, cross check ulang. Nah, misalnya tempat lahir Bondowoso, dicentang jika sudah sesuai. Misalnya email, ini sudah sesuai, kita centang. Kota sesuai, kita centang. Sudah menikah, kita centang. Seperti itulah langkah seterusnya. Dan setelah itu kita masuk pada riwayat pekerjaan. Nah, di riwayat pekerjaan di sini otomatis kan banyak ketika Bapak Ibu menambahkan. Nah, pastikan bukti pembayaran dan SK ini tidak ada yang tertukar. Bukti pembayarannya di bukti pembayaran, SK ya di SK, seperti itu. Dan misalnya sudah sesuai semua, maka Bapak Ibu klik centang di bawah ini, kemudian klik proses selanjutnya untuk mengakhiri. Dan mengakhiri proses pendataan. Akan tetapi, misalnya Bapak Ibu di sini data belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik sebelumnya, atau bisa klik
pada tabel yang ada di sini, misalnya pada riwayat pekerjaan ataupun pada biodata. Atau Bapak Ibu misalnya klik sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya pastikan kembali untuk proses terakhir, misalnya Bapak Ibu masih belum yakin, maka Bapak Ibu jangan tergesa-gesa untuk mengakhiri dengan mencentang semuanya, kemudian klik selanjutnya untuk proses akhir. Tapi Bapak Ibu pastikan kembali datanya. Apakah sudah sesuai atau belum? Pastikan kembali, jangan tergesa-gesa. Karena ini data ketika sudah difinalisasi, itu tidak dapat Bapak Ibu ubah. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu instruksi dari dinas mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu cross check kembali datanya ke depan. Sampai dengan data itu memang benar sesuai. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan proses, silahkan ikuti tutorial yang telah saya buat ini. Dari awal sampai dengan akhir. Karena saya sudah menjelaskan secara detail, begitupun petunjuknya kepada Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu misalnya ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa pula Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.